Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Nurridian Alfiani. Yang kedua ada Ilyas Rizalul Alam, kemudian Ibnu Adik, Ubaidillah. Kami akan membahas sejarah dan perkembangan web. Yang pertama ada pengertian web. Web atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan data teks, data gambar diam atau bergerak, data animasi, suara, video, dan gabungan dari semuanya, baik bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Terdapat dua jenis web, yaitu yang pertama web statis. Web bersifat tetap, jarang berubah dan isi informasinya satu arah. Sedangkan web dinamis, isi webnya selalu berubah dan isi informasinya interaktif dua arah. Selanjutnya, sejarah web. Pada bulan Oktober 1990, tim Berners-Lee memspesifikasikan 3 teknologi fundamental yang menjadi cikal bakal web yang kita sering akses hari ini. 3 teknologi tersebut adalah yang pertama ada HTML, Hypertext Markup Language, format umum yang digunakan dalam pemrograman web, termasuk kemampuan untuk menghubungkan satu dokumen ke dokumen lainnya. Yang kedua ada URI atau Uniform Research Identifier, merupakan sebuah alamat unik yang menjadi ciri dari sebuah dokumen pada suatu web. Yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol yang digunakan untuk menghubungkan setiap dokumen yang tersebar di internet. Selanjutnya ada perkembangan web dari masa ke masa. Yang pertama ada web 1.0, itu dari tahun 1990 sampai 2005. Adalah generasi pertama dari website di internet. Dalam web 1.0, para pengunjung dapat mencari dan browsing data yang ada di dalam web. Namun pengunjung tidak memiliki akses untuk memasukkan data atau informasi ke dalam situs. Yang kedua ada web 2.0 dari tahun 2006 hingga sekarang. Pada web 2.0, pengembangan dimulai. Pada era ini, pengunjung dapat melakukan interaksi dan dengan diatur oleh sistem yang ada pada web. Pada web 2.0 sendiri merupakan istilah yang dicetuskan pada tahun 2003 oleh O'Reilly Media, lalu kemudian dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pada tahun 2004. Web ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu share, collaborate, dan exploit. Web 2.0 juga memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada CSS atau Cascading Style Sheet, yang kedua aplikasi Rich Internet atau berbasis Ajax, yang ketiga ada Markup XHTML, yang keempat ada XML Web Service API, kemudian sindikasi dan agregasi data menggunakan RSS atau Atom, kemudian URL yang valid, taksonomis, dan aplikasi wiki pada sebagian atau seluruh website. Yang ketiga ada web 3.0 yang akan segera hadir, walaupun masih dalam perdebatan di kalangan analis dan peneliti. Istilah web 3.0 tetap berpotensi menjadi generasi teknologi di dunia internet. Menurut John Markov, Web 3.0 adalah sekumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 sendiri terdiri dari web semantik, format makro, pencarian dalam bahasa pengguna, penyimpanan data dalam jumlah besar, pembelajaran lewat mesin, agen rekomendasi. Kemudian selanjutnya ada cara kerja dari website. Pada penjelasan gambar di atas adalah user atau pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser.
Selanjutnya, web browser tersebut mengirim permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layer-layer TCP atau IP. Kemudian web server memberikan web file yang di-request jika ada. Web file yang telah diberikan tidak langsung ditampilkan begitu saja, namun web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP respon dan juga melalui layer-layer TCP atau IP. Kemudian baru diterima oleh web browser, lalu dikirimkan kepada user berupa display. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilyas. Cara kerja website. Secara umum, cara kerja web adalah sebagai berikut. Informasi web disimpan dalam dokumen untuk halaman-halaman website. Halaman web tersebut disimpan dalam komputer server web. Sementara di pihak pemakaian ada komputer yang ditempatkan program untuk membaca halaman web yang ada di server web browser. D. Browser membaca halaman web yang ada di server web. Lanjut. Jenis website. Jenis website berdasarkan sifatnya. Website statis dapat didefinisikan sebagai website yang kontennya konstan atau tidak berubah. Website dinamis adalah website yang kontennya selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola. Jenis website berdasarkan platform. CMS adalah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten digital. CMS yang paling banyak digunakan adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Website Builder adalah platform yang membantu Anda membuat website dengan cepat tanpa perlu memahami coding atau kemampuan desain sama sekali. HTML dan CSS. Website ini memerlukan pengetahuan tentang coding dan pemrograman menggunakan HTML dan CSS, dan bisa menggunakan software seperti Notepad++, Text Wrangler, atau Sublime Text. Jenis website berdasarkan fungsi. Blog atau website pribadi, e-commerce atau toko online, website perusahaan, blog, media sharing, dan lain-lain. Fungsi website. Informasi lebih menekankan pada kualitas kontennya karena tujuan situsnya adalah menyampaikan isi. Apabila orang lain ingin mengetahui informasi atau pesan dari Anda, maka orang tersebut cukup membuka alamat website Anda. Komunikasi merupakan situs web dinamis yang dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi seperti web, mail, from contact, chatting, forum, serta lainnya untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Entertainment memberikan fungsi hiburan seperti game online, film online, musik online, dan sebagainya. Transaksi. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik, pembayaran yang menggunakan kartu kredit, transfer, bahkan dengan cara membayar secara langsung. Promosi sebagai sarana untuk promosi dari suatu perusahaan atau perorangan yang menjalankan bisnis online. Kelebihan website. Memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dikarenakan penggunaan internet yang semakin banyak setiap harinya. Tentu saja peluang bisnis di internet semakin besar. Dapat diakses siapa saja, di mana, dan kapan saja. Dengan menggunakan internet, maka Anda mengakses informasi dunia tanpa batas. Informasi usaha atau bisnis Anda pun dapat dilihat siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Akses informasi yang begitu mudah, hanya dengan beberapa klik, pengunjung dapat melihat informasi bisnis, produk, dan jasa yang ditawarkan. Dengan menggunakan website, perusahaan dapat memberikan informasi terbaru, baik produk, layanan, dan informasi lainnya dengan sangat cepat. Proteksi brand. Di internet tidak akan mungkin terdapat lebih dari satu nama domain yang sama.
Nama domain yang sudah didaftarkan dan dimiliki bisa digunakan sebagai brand perusahaan, produk, atau bisnis Anda karena tidak mungkin pesaing Anda menggunakan nama domain yang sama. Kekurangan website kredibilitas karena tidak bertemu langsung di klien, susah untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Susah mencapai target pengunjung, banyak persaingan di internet sehingga untuk mendapat peringkat bagus menjadi susah. Spam adalah salah satu resiko yang harus dihadapi ketika Anda mempublikasi nomor telepon dan email ke dalam website adalah SMS atau email dan spam. Sekian dari saya. Ada yang ditanyakan? Untuk contoh websitenya, di sini kita membuat blog, Bu. Ada resep-resep es. Bagus ini. Lanjutkan Nururi. Ya, sini bisa dilihat, bisa dibuka kalau mau bikin salad buah gitu, Bu. Nama blognya apa Nururi? Biar mungkin teman-teman biar bisa sekalian buka nanti. Kebetulan pakai nama saya sih, Bu. Nggak apa-apa. Ini alamatnya dia, tinggal search aja resep salad buah atau dia Nururi @blogspot ya. Oh jadi ini lebih konten kuliner ya, terkait untuk resep. Iya, betul. Bagus ini resep salad buah. Boleh di sharing Nururi, silakan. Dari mulai mungkin teman-teman gimana cara buat blog seperti apa. Ya, di sini saya bikin pakai Blogger sih. Berarti kalau misalkan mau lihat resep salad buah, tinggal diklik aja ya resep salad buahnya. Iya, atau bisa cari di Dianuri di blogspot. Ya, gitu. Oke, bagus. Itu. Ya. Sekian, Bu, dari kami.